Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Rahmat Khaironi dengan NIM A1D1 20142, Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baik, saya akan menjelaskan tentang organ tumbuhan dan hewan. Yang pertama, saya akan menjelaskan organ tumbuhan. Yang pertama yaitu akar. Akar adalah organ tumbuhan yang umumnya terletak di dalam tanah. Walaupun pada beberapa tumbuhan tertentu ada akar yang menjulang di atas tanah, misalnya pada tumbuhan anggrek. Fungsi akar adalah sebagai berikut. Yang pertama, tempat mendapatkan tubuh tumbuhan pada posisi tertentu. Yang kedua, menyerap air dan garam anorganik dari tanah. Yang C, menyimpan cadangan makanan. Yang D, memperkokoh batang. Yang D, alat perkembangan biakan vegetatif. Apabila primer dipotong melintang, akan didapatkan struktur jaringan primer akar tumbuhan pada irisan melintang, antara lain seperti berikut. Yang pertama, epidermis, yaitu lapisan penutup luar yang terdiri atas lapis sel berdinding tipis yang berlapis kutikula yang susunan yang rapat. Yang B, korteks tersusun atau sel-sel parenkim yang berdinding tipis dan tersusun longgar sehingga terdapat banyak ruang antar sel. Yang C, lapisan ini sebenarnya merupakan lapisan korteks terdalam yang terdiri atas sel-sel berbentuk kotak dan tersusun rapat tanpa rongga antar sel. Yang D, silinder pusat atau slide. Lapisan silinder pusat ini merupakan lapisan terdalam terdiri atas bagian-bagian sebagai berikut. Yang pertama, perisikel. Yang kedua, berkas pengangkut. Yang ketiga, jari-jari ampulur. Yang selanjutnya, batang. Batang merupakan organ tumbuhan umumnya terletak di atas tanah, walaupun ada beberapa tanah yang batangnya berada di tanah, misalnya Cana sp. Namun di sini batang mempunyai ciri khusus, yaitu bagian yang tersusun daun dan mempunyai buku dan ruas. Pada tumbuhan dikotil dan monokotil, jaringan primer di batang memiliki beberapa perbedaan, yaitu batang dikotil. Batang dikotil ini pada jaringan primer batang dikotil terdapat bagian-bagian sebagai berikut. Yang pertama, epidermis. Yang kedua, korteks. Yang ketiga, endodermis. Yang ketiga, silinder pusat atau slide. Yang B, batang monokotil. Batang monokotil ukuran meristem apikal kecil. Jika dilihat dari struktur penampang melintang pada batang monokotil, dapat dijumpai struktur jaringan sebagai berikut. Yang pertama, epidermis. Yang kedua, korteks. Yang ketiga, slide. Yang ketiga, ampulur. Selanjutnya, daun. Sebagian besar tanaman pada umumnya berdaun dan berwarna hijau. Akan tetapi ada pula tanaman yang daunnya berwarna hijau. Daun berasal dari suatu jaringan pada ujung meristem, ujung suatu kuncup pada batang. Pada dasarnya, daun tersusun atas beberapa lapisan sebagai berikut. Yang pertama, epidermis. Epidermis merupakan lapisan terluar yang di permukaan atas maupun bawah daun yang berfungsi untuk melindungi lapisan bawah. Yang ketiga, parenkim atau mesofil. Jaringan ini diantaranya epidermis atas dan bawah. Yang pada tumbuhan dikotil, jaringan mesofil ini berdiferensiasi menjadi jaringan-jaringan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, jaring parenkim spon atau bunga karang. Yang kedua, parenkim palesid atau jaringan tiang. Yang C, berkas pengangkut. Jaringan ini tersusun atas xilem dan floem. Berkas ini banyak terdapat pada tulang daun dan urat daun. Fungsinya apa? Fungsinya pengangkut pada daun adalah untuk mengangkut air dan zat hara dari tanah dan menghasilkan fotosintesis. Yang keempat, bunga.
Bunga sebenarnya merupakan hasil dari modifikasi batang, sedangkan buah berasal dari bakal buah yang terdapat pada bunga dan telah mengalami pembuahan. Morfologi buah pada tumbuhan tinggi terdiri atas mahkota bunga, kelopak bunga, putik, dan benang sari. Yang kelima yaitu buah dan biji. Apabila serbuk sari dan putik sudah masak dan terjadi penyerbukan yang diikuti dari pembuahan, maka bakal buah akan tumbuh menjadi buah. Sementara itu bakal biji yang terdapat dalam buah akan tumbuh menjadi biji. Pada umumnya biji terdiri atas bagian sebagai berikut, yaitu 1. Kulit biji, tali pusar. Yang ketiga, inti biji atau isi biji. Kulit biji merupakan daerah bagian luar yang berasal dari selaput biji. Pada umumnya kulit biji dan tumbuhan berbiji tertutup, terdiri atas 2 lapisan sebagai berikut, lapisan luar dan lapisan dalam. Pada tumbuhan berbiji terbuka, kulit biji terdiri atas 3 lapisan, yaitu kulit luar, kulit tengah, kulit dalam. Pada bagian dari biji adalah inti biji. Inti biji adalah semua bagian biji yang terdapat di dalam kulitnya. Oleh sebab itu, inti biji juga dapat dinamakan isi biji. Inti biji terdiri atas lembaga yang merupakan calon individu baru dan putih lembaga. Putih lembaga merupakan jaringan berisi makanan cadangan untuk masa permulaan dalam kehidupan tumbuhan baru atau kecambah sebelum dapat mencari makanan sendiri. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan organ hewan. Sebuah organ hewan dibangun oleh beberapa jaringan. Contoh organ hewan adalah usus halus. Di usus halus terdapat jaringan otot, polos, ikat kendur, epitel kubis, lapis banyak, darah, dan saraf. Setiap jaringan memiliki fungsi tersendiri. Makhluk hidup multiseluler adalah organisme yang kompleksitas sistem yang sangat tinggi. Pada organisme multiseluler, fungsi-fungsi hidupnya ditopang oleh sistem organ. Sistem organ hewan terdiri atas beberapa hewan yang bekerja sama dengan menjalankan suatu proses yang menunjang kehidupan seluruh sistem-sistem organ yang lain. Keseluruhan sistem organ tersebut diakhiri dengan membentuk satu individu organisme pada umumnya. Makhluk hidup multiseluler, misalnya hewan, memiliki 10 jenis sistem organ sebagai berikut. Yang pertama, sistem pencernaan hewan, sistem pernapasan hewan, sistem sirkulasi hewan, sistem ekskresi hewan, sistem endokrin hewan, sistem saraf hewan, sistem rangka hewan, sistem otot hewan, sistem reproduksi hewan, sistem kekebalan hewan. Baik, itu yang bisa saya jelaskan dari materi organ tumbuhan dan hewan. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.